Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sadik, Stambuk A421 20078 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas MIT MK strategi pembelajaran Penjaskes. Pertama itu konsep-konsep dasar pembelajaran Penjaskes. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui sebagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka membentuk manusia. Yang kedua, fungsi tujuan pendidikan jasmani. Fungsi dan tujuan itu ada terbagi dua. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetik dan perkembangan sosial. Yang kedua yaitu mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan untuk menguasai keterampilan gerakan dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Yang ketiga itu ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Menurut Rahayu 2013-2018 mengungkapkan ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan diantaranya pertama yaitu bermain dan olahraga, yang kedua aktivitas pengembangan, dan yang ketiga aktivitas senam, keempat aktivitas ritmik, dan yang kelima aktivitas air, dan yang keenam pendidikan luar kelas, dan yang terakhir yaitu adalah kesehatan. Adalah prinsip-prinsip dan komponen dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Secara umum, strategi mempunyai penting suatu garis besar haluan untuk bertindak dan usaha untuk mencapai sasaran yang telah dibentuk, sedangkan beberapa belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir dan meningkatkan suatu yang perubahan pada kepribadian yang menyanyikan pengasuhan dan pengusaha respon atau sambutan respon atau tingkah laku yang barunya, perubahan kebiasaan sikap, kesambutan, pemaksaan. Sedangkan mengajar adalah suatu bentuk dan tidak dapat dikatakan mengajar. Berikutnya itu komponen strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, berikutnya itu komponen strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama itu komponen pertama yaitu urutan kegiatan pembelajaran. Mengurungkan kegiatan pembelajaran dapat memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru dapat mengetahui cara memulainya, menyajikannya, dan menutup pembelajaran. Yang kedua, komponen kedua yaitu metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada mahasiswa dan pencapaian tujuan kegiatan. Yang ketiga itu konsep kegiatan yaitu media yang digunakan. Media adalah segala bentuk dan seluruh yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran.
Itu fungsi dan peran guru dalam mempelajari penjas. Pembelajaran penjas berikut dengan olahraga. Guru penjas dapat membimbing siswa untuk melakukan gerakan terampil dan efek untuk segala aktivitasnya di dalam pembelajaran olahraga. Selain itu, guru penjas mempunyai tugas untuk menggerakkan masyarakat sekolah untuk aktif dalam melakukan usaha kesehatan sekolah. Dan adapun keterampilan guru dalam pembelajaran penjas, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu keterampilan berpikir, memfokuskan perhatiannya kepada peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, serta mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari peserta didiknya. Adapun model dan metode dan model dan hanya atau strategi mengajar dalam mengajar penjas ada terbagi menjadi 7 komponen dalam model dan metode dan model. Yang pertama itu pendekatan dan keterampilan atau pengetahuan. Yang kedua, pendekatan sosial. Yang ketiga, pendekatan personalisasi. Yang keempat, pendekatan belajar. Kelima, pendekatan motor learning. Yang keenam, pendekatan permainan taktik. Dan yang ketujuh, spektakuler hajar. Dan adapun model guru POJK dalam mengajar, ini ada terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, pembelajaran berbasis penemuan. Yang kedua, pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. Dan yang ketiga, pembelajaran mengajar teman sebaya. Dan yang keempat, pembelajaran langsung. Dan yang kelima dan yang terakhir itu pembelajaran komparatif. Itulah tadi pemaparan tugas SPP saya. Itu menjadi saya jelaskan 5 kelompok-kelompok yang ada yang sudah dibagikan kelompok 1 sampai kelompok 5. Itu yang saya memaparkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.